Kita mulai acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu ada, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami,
Engkau yang mengajarkan dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan diambil dari titah keempat serta pengertiannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ia sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat
pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengarkan mempelajarinya dengan gembira. Sampai di situ hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama minta pertolongan bagi Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercelah ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang bersukacita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, aku akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Kisah Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kita sama-sama membacanya secara bergantian. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, dari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tapi majo tikting na maragam na perjulu. Guar ni minggu sadarion ima minggu Pentakosta perjulu. Nomor 8 peringatan hari hasasaur ni to di Porbadia. Topik ulau ni to di Porbadia manang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sadarion na manguluh permingguan ima amang pendeta Albert Stumorang STH nasian ke asraman Etidel Lagu Buti. Nak paduahon. Sadarion minggu 8 Juni 2025 ima pesta peringatan hasasaur ni to di Porbadia. Jala marsugut hari Senin tanggal 10 Juni 2025 marpungu dohita di gereja ima pesta paduahon paringota di hasasaur ni to di Porbadia masuk pukul 10 alani robe mahita. Na patuluhon torop ni namar minggu di permingguan do di pertanyaan nung adong di acara ta napa paton pertanyaan duit di hari Kamis tanggal 10 Juni nanang ro ima di weksada 2 di bagas ni keluarga Ahmad Joy Siaturi inangi Borusi Mamora di Jalan Pardumuan Nauli. Di pertanyaan di week 2 week 4 di bagas ni keluarga B Nabi Tupulu inangi Buru Perdosi di Bulu Boha. Na palimahon PA Remaja Naposo dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 10 siang WIB di gereja. Kami menghimbau bagi semua remaja Naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Naponopon di hari Sabtu 10 Juni 2025 di Patu pada PHD lansia masuk pukul 6 menugut maringanan di gereja Atong Robe Mehita akal lansia na di huriat tahun. Napapituhon hobar di naong diputuson sehari sebulan kor gabungan ina jala di bulan Agustus mulai mamardalan alani didirikan kor ina Selasa dot ina eksaudi asa dipilit makor nanang sigunoto jala di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 nana rangroon di PHD gabungan asarap mangguruhon napawaluhon madamulate dohita tu debata ala dukap ibana do rohat tabi laho manupai aka ulaun di tonga-tonga ni huria minggu nasalpu merdala do panitia rap dohot parhalado ni ulo ni inang padjaresot manopo ruas ni huria ta jawala muliate ma disude nang pasahaton aka holong ni rohana subangan nang masuk di bagasan minggon ima nang tersurat di acara tay posrohata molo rap dohita lahom manuhuk sudi aka na perlu sesaut do patupauta MBO di tahun-tahun naneng romolo nung ngasih paparluan di pembangunan ni alani rak mahita sudi manangnya kodot pasahat aka holong ni rohata laho pa asikop ni pembangunan ni huriata masangat madebata di paso-paso mahita di aka ulat tabi jalan lihom madihita nang hai pason napasiahon di sudi ruas nong liring ro toktong marminggu di hagai peso surung alai dang terdaftar dope gabi ruas ni hurion molo ukap rohana gabi ruas ni hurion upangi duhami asa dihubungi masih tuani hakai beso surung na jumonok tu bagas tabi jala di lehom mahatorangan di dia huria asalna asa boy di komunikasihon tu uluan ni huria nai na pasapuluhon ruas namar sahid di pangidoma tu sudehita asa tatanyakon ma sude ruas ni huriata na tongon di bagasan parsahiton asa tumibu ma nasida hipas jala boy rak marsaur dot hita musik na pasapuluh sadahon ucapan selamat ulang tahun mariakan ulang tahun baik pribadi manang pardong sarepeon di bagasan saminggon sian tanggal 1 tanggal 2 Juni 2025 di lotu hanima hai pason kajang nyumur do ragamnya kapas pasuna hata debatan dia akan ulang tahun
tersurat di Yesaya 46 ayat 4, sahat rodi hatutuamu saya toktong do ahu jala rodi naubanun saya ahu do mengusung hamu, ahu do mabahesa nasai laon, ahu do mangopa, ahu do mangabing jala ahu paluahun nuaing. So lima titing berita masa mulu parhepengon nuadong tersurat di acara tai mau date ma di hita salukna nok pasahaton aka sumbangan tu huriata anggiat ma marhite-hite sianis luhata lam tidak batu hata mapas pasudita salukna. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. 1A, 2, 2B. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ini pertemuan atau dua kali kami menyampaikan firman Tuhan di gereja kita HKBP Sopo Surung ini. Tentu di antara kita ada yang belum mengenal. Kalau peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jikalau sudah kenal maka timbullah kasih sayang itu. Maka tak salah izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami Pendeta Albert Fernando Simorangkir. Kami melayani di Institut Teknologi DL. Tentu sebagaimana yang sudah disampaikan dalam dikting, tentu jelas kami melayani sebagai Bapak Asrama. Kami memiliki 1.600 anak. Walaupun 1.600 anak marasing don, inung non. Walaupun dikatakan sebagai bapak asrama, tentu ibu asramanya belum ada. Artinya belum menikah, masih anak lajang. Maka sudah menjadi bapak-bapak dari 1.600 anak yang harus kami bina dalam spiritual dan karakternya. Kami orang tua tinggal di Batubara sebelum asahan. Dainang pangitubu boru gultum. Mungkin pertandaan sikat sia kami horas madita saluna. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada Minggu Pentakosta yang pertama ini diambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 hingga ayat 26. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebab maka engkau hendak menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu dalam konteks saat ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perbestian, kalau anak zaman sekarang mengatakan, atau kepada orang tua ketika ingin memberikan suatu hadiah, tentu orang yang akan memberikan hadiah itu akan berpikir keras, apa yang harus saya berikan kepadanya sebagai hadiah. Dia akan memikirkan bagaimana memberikan hadiah yang cocok untuk orang yang dia tuju. Dan jikalau ia memberikan sesuatu hadiah, tetapi hadiah itu tidak disenangi oleh orang yang menerima, ia akan sangat kecewa. Tentu ini menjadi sulit sekali bagi seseorang yang ingin memberikan suatu hadiah atau kepada orang yang penerima hadiah. Orang yang penerima hadiah tentu akan berpikir, apakah hadiah ini akan saya terima dan akan saya katakan cocok kok ini sama saya, atau hadiah ini akan menjadi tolak ukur kepadanya untuk memberikan timbal balik lagi kepada seseorang yang memberi itu, atau hadiah itu yang diterima bisa digunakan dalam kehidupannya atau tidak. Tentu ini yang menjadi bingung bagi orang yang penerima hadiah itu. Mau saya apakan hadiah itu dalam kehidupan saya ini? Ketika seseorang memberikan suatu benda atau hadiah itu, mau saya gunakan sebagai apa? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini juga terlihat dalam konteks Yohanes, bahwa terlihat sekali bahwa Yesus memberikan Roh Kudus bagi umatnya yang dikasihinya. Roh Kudus ini adalah hadiah yang sangat-sangat luar biasa, di mana dalam konteks Yohanes para murid sangat khawatir ketika Yesus naik. Siapa yang akan bersama-sama dengan kami? Kegentaran dan kegoyangan iman menjadi tolak ukur dan tantangan para murid. Tetapi Yesus mengatakan, selagi aku bersama-sama dengan engkau, aku akan mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Maka kita lihat bahwa dalam teks ini Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang diartikan sebagai penolong dan penghibur. Kalau kita melihat dalam konteks bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dikatakan parakletos, yang artinya bisa dikatakan ini adalah sebagai seorang yang pembela, seorang yang pendamping, seorang yang melindungi, seorang yang menolong, seorang yang memberikan penghiburan. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini kepada kita, mau kita apakan pemberian Yesus itu? Mau kita apakan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai hadiah oleh Yesus itu? Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu dalam teks ini ada dua yang ingin kita lihat dan ingin diajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentang pembuktian kasih atau cinta itu. Di dalam ayat 15 dengan 16 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ada sebuah penekanan atau frasa yang ingin ditunjukkan di dalam teks ini, bahwa sebenarnya umat Kristen atau umat orang yang percaya harus ada keyakinan dan ketaatan sebagai bentuk dari kasih yang sejati itu. Tuhan mengatakan, digunakan kata yang sangat berbeda. Jikalau Yesus menggunakan jikalau kamu merasakan, jikalau kamu merasa mengasihi aku, tentu akan berbeda maknanya. Tetapi di sini dikatakan jikalau kamu mengasihi, ada penekanan bahwasannya tuntutan dari orang yang percaya adalah tindakan nyata. Menyatakan cinta kasih tidak cukup hanya sekedar ucapan saja. Mengatakan cinta kepada seseorang tidak cukup hanya sebagai gombal semata saja. Apalagi di zaman sekarang, zaman-zaman anak remaja saat ini, gampang sekali menggunakan kata cinta. Jikalau ia tertarik kepada seseorang lawan jenisnya, ia akan mengatakan, kaulah cintaku, kaulah rembulanku. Setelah dapat, gara-gara kau banyak utangku, karena mengapel terus. Atau zaman konteks sekarang ini gampang sekali mengatakan kata I love you full, berfull-full katanya gitu. Sambil ia mengucapkan kata itu, bahkan ada juga yang mengambil gitar menyanyi dengan lagu Batak. Mungkin dibawa akan apa sodon. Unang nian porseaho di holan hata boy do hudo I love you too ho 10 halipe sadari alai danginau perlu dia hasian pembuktian nado. Dengar rumah bawa tulisan lagu nih. Pembuktian nado itu. Dakolah hata mandokon I love you kepada seseorang yang dikasihi. Aku mengasihimu kepada orang tua, tetapi ketika orang tuanya menyuruh, malas aku mak, nantilah itu mak. Atau ketika lawan jenisnya, kalau lawan jenisnya menyuruh, ambilkan dulu itu hasian, terhatuk dia. Mana di konteks keluarga, dihamu akainang, molo di banduk niari, ketika pagi hari, engkau suguhkan kopi atau teh manis, engkau mengatakan, ini kopi atau teh manismu hasian, pasti diaka sudut ama, diaka ama, yakin mak, bersenyum-senyum deh, berbunga-bunga. Las rohana mengida natana mangaleon tes dohot kata-kata pagi, selamat pagi hasian. Adong songoni? Iya. Bahkan juga dalam konteks saat ini anak-anak remaja naposo bulung gampang sekali membuat suatu pantun atau suatu hal-hal untuk gombalan, untuk menyatakan kasihnya kepada lawan jenisnya. Dikatakanlah seperti ini, tahu nggak kamu dek, kuda apa yang bikin senang? Nggak tahu bang, kata perempuan inilah. Datanglah laki-laki ini, ku dapat sayang darimu. Teroma alus nih perempuan nih, lampu kakak.
Sering sekali dalam konteks saat ini kita hanya gampang mengutarakan kasih kita hanya sebuah kalimat saja, ucapan-ucapan yang manis kepada orang yang ingin kita tunjukkan kasih sayang itu, tetapi tindakan berbeda sekali. Hal inilah yang mau ditekankan oleh Yesus kepada para murid dan kepada kita saat ini. Jikalau kita mengasihi Allah itu, jikalau kita mengasihi Yesus, maka peganglah perintahku dan lakukanlah firmanku. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita boleh melihat ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan umatnya. Yesus tidak meninggalkan orang yang percaya. Bahkan ia meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus menemani umat yang percaya. Di dalam ayat 20 kita melihat bahwasannya ini sebenarnya terlihat adalah misi Tritunggal Allah itu. Ketika Allah sudah menciptakan semuanya dengan baik, tetapi semuanya orang berdosa, lalu turunlah Yesus sebagai salah satu pendamai, juru selamat. Namun ketika Yesus naik menunjukkan kuasanya, siapa yang tinggal? Itulah Roh Kudus menemani orang yang percaya. Maka kita boleh melihat bahwasannya misi ketritunggalan Allah ini sangat-sangat berpengaruh kepada orang-orang yang beriman. Dunia tidak pernah mengenal bagaimana bentuk Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu tidak terlihat. Tetapi Roh Kudus bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Maka melalui di Minggu Pentakosta yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya di dalam sejarah kekristenan, minggu ini adalah bentuk bagaimana bentuk perkumpulan, persekutuan orang-orang percaya membentuk kekristenan itu, membentuk kesaksian mereka. Kita boleh melihat dalam kitab Yoel tadi, orang-orang berkumpul dan Roh Kudus seperti nyala api akan hadir dalam kehidupan orang percaya. Maka dalam Minggu Pentakosta ini, dalam topik peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita akan bertanya, apa sebenarnya peran Roh Kudus ini dalam kehidupan umatnya? Peran Roh Kudus ini dalam orang yang percaya. Roh Kudus memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah Roh Kudus mempersatukan orang-orang percaya. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yoel, bahwasannya pada hari Pentakosta umat akan bersatu. Umat akan melakukan persekutuan, menandakan kesaksian akan kuasa Kristus itu. Lalu yang kedua, sebagaimana tadi dikatakan dalam kitab, adalah Roh penghibur. Roh Kudus itu menghibur. Bagaimana Roh Kudus menghibur kepada orang-orang yang percaya? Yang pertama adalah ia membimbing orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita akan bertanya bagaimana peran Roh Kudus ini dalam konteks kita pada saat ini. Tentu ketika suara hatimu berkata melalui Roh Kudus membimbing engkau melakukan kehidupanmu. Atau ketika engkau melakukan hal yang tidak benar, engkau akan, suara hatimu melalui Roh Kudus berperan mengatakan jangan melakukan perbuatan seperti itu. Atau Roh Kudus ini juga memelihara dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, dalam doa kita akan mengatakan
bahwasanya berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing, memelihara kehidupanku. Dalam doa kita sering kita mengucapkan hal seperti itu. Maka sekalipun di sini kita melihat bahwasannya kehadiran Roh Kudus itu sangat kasat mata, tapi kehadiran Roh Kudus itu mampu kita rasakan secara nyata. Lalu selanjutnya peran Roh Kudus itu adalah menumbuhkan iman. Roh Kudus menumbuhkan iman di dalam diri seseorang, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13, bahwasannya ia dapat dan mampu bersaksi dalam Kristus bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Itu semua adalah peran dari Roh Kudus. Ketika kita bersaksi bahwa Yesus dan Roh Kudus memelihara kehidupan kita, itu adalah peran dari Roh Kudus. Lalu yang terakhir adalah Roh Kudus itu membentuk pola hidup dan etis dalam kehidupan manusia. Roh Kudus itu hadir sebagaimana kehadirannya membentuk perilaku, membentuk perbuatan, membentuk ucap kata atau tutur kata, membentuk pola pikir seseorang, sehingga seseorang hadir merepresentasikan kehidupannya secara buah-buah roh di dalam Galatia 5. Taboto do buah-buah roh, kita tahu buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera sampai ke penguasaan diri. Inilah peran Roh Kudus. Roh Kudus hadir kepada orang-orang yang percaya untuk mengubah kehidupan itu, membentuk pola ritme orang yang percaya itu, sehingga orang percaya melakukan sebagaimana buah-buah roh dalam Galatia 5 itu. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu sering menjadi pertanyaan dalam konteks saat ini. Di dalam konteks saat ini kita akan bertanya, apakah roh itu, Roh Kudus itu hadir kepada orang-orang yang berperan dalam gereja saja? Atau apakah Roh Kudus itu hanya hadir kepada orang-orang yang bisa berbahasa roh saja? Ataukah apakah Roh Kudus itu hadir ketika aku mau beribadah atau bergereja? Maka kita akan melihat bahwasannya Roh Kudus itu hadir ke setiap orang yang percaya, asal ia mau bertobat. Kenapa dikatakan pertobatan di sini? Jikalau pertobatan adalah sebuah tanda untuk mengaku, pertobatan adalah tanda bagaimana untuk merendahkan diri bahwasannya kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa itu, maka Roh Kudus hadir untuk membimbing. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, air tidak pernah mengalir ke genangan yang ada di atas. Air akan terus mengalir ke bawah. Ini adalah ilustrasi bagaimana orang yang mau bertobat akan terus dialiri oleh Roh Kudus untuk selama-lamanya. Maka kita akan melihat di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dikatakan, ternyata beragam rupanya peran Roh Kudus ini dalam kehidupan orang. Ternyata beragam rupanya rupa-rupa karunia roh ini di dalam kehidupan orang. Ada orang yang dikaruniakan untuk berkata-kata hikmat. Ada juga orang yang dikaruniakan untuk berkata-kata dalam pengetahuan. Ada juga orang yang dihinggapi Roh Kudus itu untuk memberikan iman. Ada juga rupa roh itu
untuk mengadakan kesembuhan dan mujizat. Ada juga rupa roh itu untuk bernubuat. Ada juga rupa roh itu untuk mengatakan perkata-kataan dengan bahasa roh itu. Maka sebenarnya karunia roh itu hadir kepada umat atau orang yang percaya. Ia memberikan karunia itu berbeda-beda, beragam-ragam. Ada yang dalam ilmu pengetahuan, ada yang dalam hal kesembuhan atau melakukan mukjizat, atau hal yang bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan. Ada hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang sama, yang memberikan karunia itu secara khusus seperti yang dikehendaki. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kalau dalam konteks saat ini, unang lupa hita di masa nuengon dakolan todi perbadie nama nogopi jolma. Tetapi ada roh lain. Saya ambil Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini mau mempengaruhi kehidupan manusia. Roh Kudus ini membuat seseorang untuk melakukan yang tidak baik di dalam kehidupannya. Roh Kudus ini sangat rentan untuk membuat tangan gatal. Misalnya, ia akan mengambil smartphone-nya, ia akan membuat di media sosialnya, ia akan membuat story, dikatakan seperti ini di dalam media sosialnya. Pendeta Albert Fernando Simurangkir itu adalah pendeta yang terganteng di gereja HKBP. Tentu ini berita yang hoax, karena tidak mungkin di seluruh pendeta di HKBP saya yang paling terganteng, tidak mungkin. Ia akan men-share di Facebook, di media sosial, atau ia akan memposting ketika ia masuk hadir di gereja. Ia akan foto, ia akan mengatakan ibadah dulu Nits, atau dikatakan menjemput berkat Tuhan. Tetapi ketika selang 10 menit penyampaian firman Tuhan itu, ia akan memposting kembali satu kalimat yang saya tunggu-tunggu untuk disampaikan pendeta itu adalah amin. Asatop mulak. Atau ia akan memposting kata-kata motivasi, kata-kata firman Tuhan sebagaimana ia mau menyampaikan itu dengan baik, tetapi dalam kehidupannya ia berbeda. Ia sangat suka sekali dalam postingannya hari ini firman Tuhan, tetapi esok sudah lain lagi ia sampaikan. Inilah perbuatan Roh Kudus itu. Sangat gampang sekali orang membuat hal yang tidak baik atau hoax di konteks zaman sekarang ini. Atau di saat ini juga kita akan melihat ada yang terjadi baru-baru ini viral di media sosial. Roh Kudus ini mengendalikan dirinya. Ia berpura-pura seperti orang yang mengasihi istrinya, ternyata tanda kutip ia melakukan tidak baik kepada istrinya. Inilah roh-roh yang lain itu yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang menjadi tantangan umat atau orang percaya di konteks zaman saat ini. Tantangan zaman saat ini sangat mengerikan. Gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Anak-anak remaja gampang sekali dipengaruhi lingkungan. Orang-orang tua gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan juga. Bahkan yang viral itu sekalipun sangat-sangat tragis. Inilah pengaruh roh-roh lain itu. Maka di sini kita akan melihat ternyata
roh yang berkuasa itu adalah roh yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya adalah ia akan senantiasa membimbing, memelihara, memberi penghiburan, memberi arahan dan mengingatkan kita umat yang dikasihinya. Maka dari itu, berikanlah hati kita, berikanlah pikiran kita, serta berikanlah kehidupan kita untuk dikendalikan dan diarahkan oleh Roh Kudus itu, sebagaimana kita berdoa untuk Roh Kudus berperan untuk membimbing kehidupan kita. Sebab orang percaya harus menampilkan roh-roh kudus itu di kehidupan kita, buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya ada peran kita. Peran kita adalah memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami. Engkau menghantarkan kami dari kediaman kami hingga kami boleh bersekutu di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan telah kami dengarkan. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh hadir menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan buah-buah roh itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah yang bertata, kami bersyukur Tuhan di setiap proses persekutuan kami ini. Kami memohon kepadamu Tuhan melalui gerejamu HKBP Sopo Surung ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap ruas ataupun jemaat di tempat ini dalam kehidupan mereka. Engkau melimpahkan setiap berkat, kesehatan, dan apapun yang mereka perlukan. Engkaulah Tuhan yang memberikan dalam kehidupannya. Pun kami tidak lupa Tuhan mendoakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini yang dalam proses pendidikan, baik dalam tahap pendidikan bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Tuhanlah kiranya memberikan kebijaksanaan, kepintaran yang daripadamu, agar mereka boleh melakukan dan menikmati setiap proses pendidikan mereka, sehingga mereka hadir menjadi orang-orang yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya, terlebih memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami Tuhan mendoakan setiap full timer-Mu di tempat ini, dari Ulun Huria, Inang Pendeta Huta Julu, hingga setiap para panutuamu atau sintuamu yang berperan dalam melayani Engkau di tempat ini, melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Engkau juga yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan, baik dalam setiap keluarga mereka. Tuhan yang pelihara dalam kehidupannya. Ampuni kami Tuhan dalam setiap tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. 2A sama dengan 2B. Be
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui serta dilayak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberitaan Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja ini, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, berilah kekuatan kepada orang yang lemah, sadarkanlah orang fasik, dan tegarkan hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan Engkau antarkan kami kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.